Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai pencemaran tanah. Kira-kira apa itu pencemaran tanah? Yuk kita cari tahu di video kali ini. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah apa itu definisi dari pencemaran tanah, apa penyebab dari pencemaran tanah, apa dampaknya pencemaran tanah, dan bagaimana upaya penanggulangan pencemaran tanah. Sudah siap adik-adik? So, let's get started. Tahukah adik-adik bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah? Mengapa bisa demikian? Karena sampah, terutama sampah plastik, sulit terurai oleh mikroorganisme di dalam tanah. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan ke dalam tanah yang menyebabkan kualitas tanah menjadi turun. Polutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polutan biodegradable dan polutan non-biodegradable. Apa itu maksudnya? Maksudnya dari polutan biodegradable adalah polutan yang dapat terurai secara alami dengan bantuan mikroorganisme. Contoh dari polutan biodegradable adalah hewan dan tumbuhan. Sedangkan polutan non-biodegradable adalah polutan yang tidak dapat diurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya adalah sampah plastik, kaleng, dan bekas dari sisa-sisa industri. Ada 3 penyebab dari pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik, yang kedua adalah limbah industri, dan yang ketiga adalah limbah dari pertanian. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik ini adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk ataupun dari rumah tangga. Limbah domestik sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Sampah bekas minuman kaleng, sampah plastik maupun logam merupakan contoh dari limbah padat. Sedangkan tinja ataupun feses, deterjen, oli, dan cat merupakan contoh dari limbah cair. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari sisa produksi industri atau pabrik. Limbah industri ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan juga limbah padat. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian ini adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertanian. Misalnya saja penggunaan pestisida maupun penggunaan pupuk. Pupuk yang digunakan biasanya adalah pupuk yang terbuat dari bahan kimia. Penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan dapat membuat tanah tercemar dan akibatnya tanah tersebut menjadi tidak subur. Pencemaran tanah sendiri dapat berdampak pada kesehatan dan juga pada ekosistem.
sakit kanker, iritasi kulit, bahkan sampai kerusakan organ tubuh manusia, misalnya saja adalah penurunan fungsi otak, fungsi ginjal, maupun fungsi otot merupakan dampak dari pencemaran tanah. Sedangkan erosi, tanah tandus ataupun tanah kering, dan tanah yang tidak subur merupakan dampak pada ekosistem dari pencemaran tanah. Untuk mengurangi dampak dari pencemaran tanah, maka ada beberapa upaya penanggulangan dari pencemaran tanah. Apa saja itu? Yang pertama adalah remediasi. Remediasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu remediasi in situ dan remediasi ex situ. Remediasi sendiri adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi in situ merupakan pembersihan tanah yang terkontaminasi polutan di lokasi, terdiri dari venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan tanah yang terkontaminasi polutan akan dilakukan dengan cara menambahkan oksigen dan nutrisi dengan cara injeksi. Berikutnya adalah remediasi ex situ. Remediasi ex situ adalah kegiatan penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman. Bagaimana cara melakukan remediasi ex situ? Yaitu dengan cara tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat tercemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Remediasi ex situ biasanya membutuhkan dana yang lebih besar dan cukup rumit. Yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah kegiatan untuk membersihkan tanah yang tercemar dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat dipakai untuk membantu menanggulangi pencemaran tanah adalah bakteri dan jamur. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat-zat pencemar yang beracun menjadi zat-zat yang tidak beracun lagi ataupun zat-zat beracunnya berkurang. Hal ini dilakukan dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Selain itu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, merecycle sampah yang tidak mudah terurai, menggunakan pupuk kompos, serta mengurangi penggunaan pestisida merupakan upaya penanggulangan dalam mengurangi pencemaran tanah. Demikian penjelasan singkat Kakak mengenai pencemaran tanah. Jika adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share video ini ke media sosialmu agar teman-teman yang lain mendapatkan wawasan dari video ini. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video terbaru dari Kakak. Saya Kak Intan undur diri and see you on the next video.